Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohmatin, mahasiswi semester 5 jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Darul Ulum Jombang. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Muhammad Zaki Olamasus, sama dari semester 5 jurusan BK Universitas Darul Ulum Jombang. Di sini kami akan melaksanakan praktek konseling kognitif behavior tentang kontrak perilaku. Selamat menyaksikan. Kontrak perilaku dalam bimbingan dan konseling adalah sebuah kesepakatan tertulis antara konselor dan konseli mengenai tujuan, harapan, dan tanggung jawab dalam proses bimbingan atau konseling. Kontrak tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling pengertian untuk mencapai perkembangan dan perubahan yang diinginkan oleh konseli. Tujuan dari kontrak perilaku dalam bimbingan dan konseling adalah yang pertama, yaitu klarifikasi tujuan. Menyepakati tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh konselor selama sesi bimbingan. Yang kedua, membangun keterlibatan. Menciptakan keterlibatan aktif dan saling ketergantungan antara konselor dan konseli. Ketiga, menetapkan harapan, mengidentifikasi harapan dan ekspektasi dari konselor maupun konseli terkait proses bimbingan. Keempat, menentukan peran dan tanggung jawab, yaitu di mana mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelima, evaluasi dan pengukuran, memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan, serta menentukan kriteria pengukuran pencapaian tujuan. Yang terakhir yaitu mengatasi hambatan, menyepakati strategi untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin muncul selama proses bimbingan. Dengan menyusun kontrak perilaku, hubungan antara konselor dan konseli dapat menjadi lebih terstruktur dan produktif dalam mencapai perkembangan pribadi dan pemecahan masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Zak. Ya, Bu, terima kasih. Dari mana nih? Dari kantin tadi, Bu. Dari kantin. Sebelumnya pelajaran apa? Tadi habis pelajaran biologi, Bu. Gimana tentang pelajarannya? Kan sebenarnya saya suka, Bu, dengan pelajaran biologi gitu. Terus setelah istirahat, mata pelajaran apa? Nanti ada matematika. Matematika. Ilmu yang sangat menyenangkan ya? Banget, Bu, Oke, banget. berarti bisa dibilang kamu anak sains nih, suka matematika. Iya. Bukan, Bu, bukan. Oke. Iya. Gimana nih perkembangan sekolahnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu, baik. Baik. Terus ada cerita apa nih atau ada info apa nih dari teman-teman kamu di kelas atau mungkin di luar kelas? Iya, berarti waktu di kantin itu kata teman-teman saya dipanggil jenengan, Bu, di ruang BK. Memang ada apa, Bu? Gimana katanya? Nggak tahu ya, dibilangin gitu doang. Jadi disuruh ke ruang BK. Gitu kan? Iya. Iya, memang benar. Kalau kamu saya panggil ke ruang BK. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Putri manggil kamu ke ruang BK? Kurang tahu sih, Bu. Kurang tahu ya. Kemarin Zaki masuk sekolah nggak? Enggak. Enggak. Terus kemarinnya lagi masuk sekolah nggak? Kemarin masuk, cuman nggak sampai istirahat ke belakang lagi. Oke, sekarang hari Kamis ya, berarti Rabu nggak masuk. Selasa masuk tapi setengah hari. Seninnya nih gimana? Terus, Bu. Terus berarti udah 2 hari ya? Iya. Satu minggu ini. Terus minggu kemarin kita flashback nih, Jumatnya masuk enggak? Coba aja masuk, Bu, saya. Alhamdulillah. Kamisnya Kamisnya yang nggak masuk. ke mana? Terus sama teman-teman diajak ke warung kopi. Rabu. Rabunya olahraga. Ayo, Bu, masuk, Bu, olahraga. Alhamdulillah. Selasa Tadinya enggak lagi. enggak.
Sini tuh masuk Bu, upacara terus petugas ya. Oh, jadi petugas apa nih? Upacara Bu. Iya, Jadi bagian pemimpin itu. pemimpin, ya. Terus dari pertanyaannya Bu Dwi, kira-kira bisa menyimpulkan nggak kenapa kamu dipanggil Bu Dwi ke ruang BK? Sekarang iya sih Bu, sekarang tahu. Iya. Kenapa rasanya. Sering bolos kan Bu ya? Nah, itulah Za, kenapa Bu Dwi itu manggil kamu ke ruang BK. Sebenarnya Bu Dwi pengen tahu kenapa kamu sering membolos. Sebenarnya sih bukan sering bolos karena saya sendiri sih Bu, tapi diajak teman-teman. Diajak teman-teman. Oke, berarti selama ini kamu berangkat bersama teman-teman. Iya. Itu berarti kamu sudah niat berangkat atau memang besok bolos aja nih, gitu? Gimana? Ya memang terkadang kalau teman-teman jemput ke rumah itu sering telat, jadi ya sekalian bolos gitu. Kamu atau temen nih yang ada? Ya kadang saya kadang teman Bu. Berarti selama ini faktornya hanya itu, bukan karena faktor gurunya atau mata pelajarannya. Tidak sih Bu. Nah, terus Bu Dwi tanya, kamu cita-citanya menjadi apa? Kalau ikut kata orang tua disuruh jadi guru, Jadi guru. tapi keinginan diri sendiri sebenarnya di desain sih, Kamu jurusan apa sih? di kafe. Di kafe. Pas ya, desain guru. Ada nggak di gurumu itu yang lulusannya di kafe atau desain? Ada lukis seni rupa, ada dari di kafe juga. Iya. Itu kan sebenarnya bisa nih digabungkan antara cita-cita atau keinginan orang tua dengan keinginanmu. Iya, Ya bisa. kan ya. Terus kira-kira kalau sering membolos dampaknya ke siapa dulu? Ke orang tua, ke guru, atau ke kamu? Ke saya sendiri sih Bu. Kenapa kira-kira? Ya saya nggak dapat ilmu, terus keinginan orang tua saya nggak tercapai, keinginan saya juga bisa-bisa yang nggak terwujud juga. Iya. Ini kan kamu masih kelas 11 ya, masih ada waktu untuk belajar. Karena kalau memang pengen masuk perguruan tinggi negeri itu nilainya harus stabil gitu. Jadi kamu bisa merubahnya mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Gitu. Kira-kira Samen pengen berubah enggak dari apa yang pengen Samen lakukan dulu dengan keinginan orang tua? Kalau berubah sih dari dulu pengen berubah, tapi kan faktor berangkatnya itu loh Bu sama teman-teman. Iya. Maaf sebelumnya, Zaki punya kendaraan? Cuma satu. Cuma satu, cuma orang tua juga. Oh, jadi kamu tuh nebeng lah ibaratnya. Iya. Rumah kamu sama sekolah itu jaraknya berapa meter? Berapa kilo? Kalau hitungan kilo kurang lebih 1 sampai 3 kilo nih. Lumayan ya? Iya. Di rumah ada sepeda ontel? Ada. Kira-kira kalau berangkat naik sepeda ontel gimana? Malu atau gimana? Kalau tak malu sih enggak. Bisa sih, bisa. Nah, itu mungkin bisa menjadi opsi pertama. Tapi kalau memang sekarang kan udah besar ya, mungkin malu lah. Bisa nebeng, tapi nebeng ke teman yang kiranya dia itu gimana ya, nggak suka bolos. Iya kan? Kamu pernah dengar nggak ketika kita berteman dengan penjual parfum, pasti kita ikut baunya. Nah, itulah. Mungkin kalau kita berteman dengan anak yang pinter banget, kurang bisa ya, mungkin ya, karena kita sadar bahwasanya kemampuan kita jauh lah. Tapi kalau mungkin dia anaknya disiplin, pasti kita nanti ikut, gitu ya. Seperti telah di pepatah bahwasanya ketika kita berteman dengan penjual parfum, kita ikut gaulnya. Lama-lamaan ketika kamu mengikuti misalnya sama dia, kamu bisa mengikuti jejaknya dia, gitu. Kira-kira ada gak teman kamu yang dekat dengan rumahmu dan tidak sering membolos? Kalau mungkin dekat nggak ada Bu, tapi kalau searah ada. Oke, mungkin bisa dicoba itu ya. Kan ada 2 opsi. Terus kamu tadi kan cita-citanya pengen menjadi desain dan orang tuamu pengen menjadi guru. Kalau menjadi guru berarti harus kuliah kan? Nah, Budi beri refleksi atau Budi sebenarnya pengen tahu kegiatan kamu selama 1 minggu itu ngapain saja, mulai dari Senin sampai hari Minggu.
Meskipun kamu tidur, kamu tulis tidur. Meskipun kamu hanya bermain HP, tulislah apapun kegiatan itu Selama 1 minggu. selama 1 minggu dan selama 24 jam. Gitu ya, Zak. Ada yang mau ditanyakan? Untuk menulisnya? Iya. Menulisnya bisa di sini dulu. Ya, nanti kamu tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Minggu juga? Iya, meskipun kamu hanya tidur-tiduran, meskipun misal Senin membalas, silakan. Iya. Ya, oke. Nanti kita bertemu di hari Senin depan. Budi pengen tahu apa kegiatanmu selama 1 minggu dan apa perkembangannya. Gitu ya, Zak? Siap. Ya, sekarang belnya sudah masuk, boleh melanjutkan pelajaran di kelas. Gitu ya. Terima kasih. Bisa mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum. Salam, silakan juga. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah ditulis? Sudah. Boleh saya lihat? Kenapa? Malu. Gak apa-apa, kan hanya Bu Dwi saja yang tahu. Kan teman-teman, guru BK yang lain atau guru-guru yang lain, wali kelas pun tidak akan tahu. Gitu ya. Iya, kan di BK kan ada asas kerahasiaan. Boleh saya lihat? Dijaga punya saya nggak mau kalau dilihat teman-teman. Santai sama Bu Dwi itu santai. Iya. Kamu hari Rabu masih membolos. Iya. Terus hari Jumatnya nih kenapa kok setengah hari saja sekolahnya? Iya, setengah hari. Soalnya kan waktu istirahat teman-teman ngajak ke belakang, beli kopi. Iya. Tapi selama 1 minggu ini kamu nebeng sama siapa? Lebih banyaknya pakai sepeda sendiri kemarin. Alhamdulillah. Terus hari Seninnya kamu kenapa tidak masuk? Iya, itu ketemu teman-teman di jalan, terus diajak. Diajak. Oh. Tapi saya lihat ada perkembangan dari dalam diri kamu dan ada keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, ini adalah kontrak perilaku kamu sendiri terhadap diri kamu sendiri, bukan terhadap diri. Ya. Jadi apapun yang kamu tuliskan di sini itu adalah tanggung jawab kamu. Kamu sudah ibaratnya 1 minggu sudah bolosnya kita hitung 1 hari. Nah, harapannya ketika kamu sudah menuliskan ini, ke depannya kamu tidak akan bolos lagi. Gitu ya. Terus dan kamu juga harus ingat bahwasanya kamu punya cita-cita dan orang tuamu juga punya cita-cita gitu. Ini Zak, yang tugas kedua yaitu kamu menuliskan afirmasi positif atau motivasi dalam diri kamu. Misal, saya ingin menjadi desainer, atau misal saya ingin menjadi guru, atau misal saya ingin sukses, saya ingin membahagiakan orang tua kamu. Gitu kan ya? Silakan ditulis, beri waktu 1 menit untuk menulis itu. Nanti kita bacakan bersama-sama. Berapa kosakata? Sesuai dengan keinginan kamu. Sesuai dengan keinginan. Iya. Tercapai cita-citanya boleh, saya ingin membahagiakan kedua orang tua boleh. Iya, Bu. Oke, ini adalah afirmasi positif kamu untuk diri kamu sendiri. Jadi ketika kamu ingin membolos, kamu itu ingat bahwasanya kamu punya orang tua yang perlu dibanggakan, kamu punya cita-cita yang perlu diraih. Gitu. Jadi buku ini adalah buku buat kamu, bisa buat kamu nulis apapun, entah tentang kesedihanmu, tentang kesenanganmu, atau mungkin jadwal kamu sehari-hari setelahnya. Gitu. Jadi buku ini kamu simpan sebagai pertanda bahwasanya ini adalah buku kontrak perilaku untuk dirimu sendiri.
yang ingin berubah menjadi hari yang lebih baik. baik. Gitu ya Zak, mengerti ya? Ya Bu. Oke. Saya rasa cukup untuk konseling hari ini. Bisa melanjutkan pelajarannya kembali. Semoga sukses selalu, dan mungkin kalau kamu pengen konseling lagi atau apa ada masalah apapun bisa menemui Budi di sini. Gitu ya. Oke. Mohon bantuan dan doanya Bu ya. Pasti. Terima kasih. Iya.